Oke, Anda sudah bisa melihat sekarang share screen saya di sini. Oke, minggu kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana cara menggambarkan aliran proses ya. Sampai ke contoh di sini ya, contoh menghitung bagaimana cara menghitung dari neraca massa ya, Anda sudah bisa mencoba melakukan proses perhitungan di titik 1 ya. Kemudian nanti Anda lakukan di titik 2 dan titik 3 juga demikian ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan contoh penulisan di sini ya. Sebenarnya ini hampir sama seperti kemarin juga. Yang mana penulisan di sini adanya sebuah simbol yang belum diketahui berapa nilainya. Seperti misalnya di sini N1 ya, N1, N2 di sini ya, dan N3. Ya, jadi setiap laju alir ataupun fraksi komposisi yang belum diketahui angkanya itu biasanya dilambangkan dengan sebuah huruf seperti ini ya, ataupun sebuah persamaan seperti yang nampak di sini ya. Oke, kemudian selanjutnya ini juga ada contoh penulisan yang dimana di sini ada mencantumkan sebuah reaksi ya. Nah, ini adalah reaksi untuk proses di diagram blok ini, mana CH4 atau metana bereaksi dengan 2O2 atau oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air atau H2O. Dan di sini juga ada dicantumkan cara-cara penulisannya ya, komposisi, laju alir dan sebagainya. Sedangkan yang laju alir yang tidak diketahui dan komposisi yang belum diketahui angkanya itu dilambangkan dengan sebuah simbol atau angka. Oke, kemudian berikutnya kita akan melihat contoh bagaimana melakukan scaling ya. Scaling diagram alir atau basis perhitungan. Jika contohnya di sini 1 kg bensin atau benzena dicampur dengan 1 kg toluen ya, atau toluena. Output dari proses sederhana ini adalah 2 kg campuran dengan 50% bensin. Ya, 50% weight di sini berat ya. Nah, jadi contoh di sini kita lihat bensin 1 kilo dengan toluen 1 kilo dicampur sehingga menghasilkan 2 kg campuran ya. Mana komposisinya Anda lihat di sini adalah 50-50. Ya. Nah, sekarang jika seandainya ini inputnya diperbesar ya, diperbesar dengan faktor pengali tertentu, misalnya dengan faktor F misalnya ya, maka sistem ini juga akan tetap seimbang sesuai dengan perbandingan ini ya. Jadi hasil yang didapatkan juga akan sesuai dengan berapa kali banyaknya perkalian dengan faktor yang dikalikan di bagian inputnya. Prosedur untuk mengganti nilai laju alir setiap arus di mana komposisinya tetap sama itu dinamakan dengan scaling diagram alir. Nah, jadi itu disebut dengan scaling. Scale up itu artinya jika faktor pengalinya itu menghasilkan hasil nilai yang lebih tinggi, dan scale down jika hasilnya lebih rendah. Oke, contohnya di sini ada scale up di sini dengan faktor 300 ya. Nah, jadi yang 1 kg tadi menjadi 300 kg, sedangkan yang 2 kg akan menjadi 600 kg. Demikian juga jika kita melakukan scaling dengan faktor satuan di sini ya. Misalnya satuannya tadinya kilogram, kita ganti menjadi kilogram per hour atau
kilogram per jam. Dan kemudian kilogram juga kita ganti dengan pon massa atau pon mass, ya, pon berat. Ya. Jadi ini juga termasuk scaling, ya. Di mana yang tadinya satuan kilogram itu menjadi pon per hour, ya, karena dikalikan dengan faktor laju alir. Oke, cara melakukan scaling itu adalah dengan membagi, ya. Kita membagi faktor yang sekarang dengan faktor yang sebelumnya. Misalnya jika kita mau naikkan dari N1 ke N2, misalnya dari 1 kg itu N1, N2-nya 300 kg. Maka faktornya adalah 300 kg dibagi dengan 1 kg. Atau faktornya sama dengan 300, seperti ini. Contoh kita lihat di sini. Ada sebuah campuran dari dua jenis zat A dan B, ya, dengan komposisi 60-40. Ya. Kemudian nanti akan dipisahkan menjadi dua fraksi dengan diagram alir sebagai berikut. Ya, kita lihat di sini. Ini campuran A dan B di sini dialirkan masuk dalam sebuah alat, ya, alat pemisah. Katakanlah ini sebuah alat destilator, ya, yang mana nanti akan menguapkan fraksi uapnya melalui bagian atas dan mengeluarkan bagian yang cair, ya, di bagian bawah. Ya. Jadi yang keluar bersama uap ini itu mengandung zat A 95% dan zat B 5%. Ya, dengan laju alirnya adalah 50 mol. Atau outputnya 50 mol. Sedangkan bagian bawah itu akan keluar juga, ya, dengan komposisi 12,5 mol A dan 37,5 mol B. Nah, di sini komposisinya belum dihitung dalam persen. Untuk menghitung dalam persen mudah saja, ya, tinggal dibagi dengan jumlah dari kedua ini, ya, seperti kemarin. Oke. Sekarang kita ingin melakukan scaling dari 100 mol. Kita mau melakukan scaling 1250 pon mol per jam. Bagaimana cara mengubah skala diagram tersebut? Nah, tentu saja kita harus membagi 1250 pon mol per jam ini dibagi dengan 100 mol, ya. Sehingga faktor pengalinya adalah 12,5, ya. Kita lihat di sini, ya, prosesnya seperti ini. 1250 dibagi 100 hasilnya 12,5 pon moles per hour per mol. Ini satuannya juga harus dituliskan, disetarakan, ya, sehingga nantinya tidak membuat hasil perhitungan kita menjadi keliru dalam hal satuannya. Oke, kemudian faktor pengali tadi sudah. Selanjutnya adalah kita menghitung hasil scalingnya, ya. Untuk inputnya berapa, outputnya berapa. Untuk inputnya atau feednya, ya, itu adalah dikalikan dengan 100, ya, faktor 12,5 yang tadi kita hitung ini, itu dikalikan dengan 100. Ya. Ini faktor pengalinya, ya. Nah, jadi kita kalikan dengan 100. Demikian juga yang sebelah ininya, ya, untuk yang top. Nanti kita lihat lebih lanjut untuk yang top produk, ya. Untuk umpan dulu, untuk feed atau umpan masuk 100 kali 12,5 hasilnya adalah 12,5, ya. Jadi sesuai dengan yang ditentukan. Kemudian untuk produk aliran yang dari atas atau uapnya itu dikalikan dengan 50. Jadi 12,5 kali 50 hasilnya 625, ya. Kemudian bagian produk bawahnya atau aliran bawahnya, karena mengandung dua komposisi, ya, tadi, ya, ada A dan B, ya.
Jadi kita hitung juga aliran A berapa, B berapa, ya. Karena tadinya di produk bagian bawah itu tidak dicantumkan aliran total A dan B, ya. Jadi masing-masing terpisah A dan B-nya. Jadi maka di sini Anda lihat dihitung juga secara terpisah 12,5 kali 12,5 dengan faktornya. Ya. Demikian juga yang 37,5 juga dikalikan dengan 12,5. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami bagaimana proses melakukan scaling? Pak, Maulana izin bertanya, Pak. Ya, silakan Maulana. Pak, maaf Pak, saya kurang paham yang Bapak bilang tadi. Yang top product stream dari angka 50 itu di mana Pak ya? Sama bottom product stream 12,5 dengan 37,5 Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi yang ditanyakan oleh Maulana adalah angka 50 ini dengan 12,5 dan 37,5 ya. Di sini ada top, ada bottom. Ya, kita Pak. lihat ya, kita lihat kembali di slide sebelumnya. Nah, ini adalah yang atas ini disebut dengan top product ya. Ini top product atau bagian atas. Kalau sebuah alat destilasi, biasanya itu yang atas itu terpisah ya. Uapnya naik ke atas, yang cairannya turun ke bawah. Jadi yang top, yang 50 ini, 50 mol, sedangkan yang bottom, yang bawah ini. Ya. Yang bottom, di bawah ini. Jadi yang top, itu ada laju alir totalnya ada 50 mol. Ya, karena ini gabungan dari A dan B. Ya, dengan komposisi 95 dan 5%. Ya. Jadi kalau mau tahu berapa aliran A-nya berapa, nanti tinggal kalikan saja 95 kali 50. Ya. B juga demikian. Tapi untuk yang bagian bawah, ini langsung disebutkan dalam laju alirnya. Jadi untuk laju alir A 12,5 dan B 37,5. Jadi di sini tidak dinyatakan lagi dalam persentase ya. Namun pada prinsipnya cara penulisan ini tetap benar dua-duanya ya, seperti sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maulana sudah bisa lihat di sini ya bahwa yang top itu jumlahnya 50 ya. Alirannya 50. Sedangkan yang bottom juga kalau kita jumlahkan ini jumlahnya juga 50. Yaitu 12,5 kali ditambah dengan 37,5 ya. Hasilnya juga 50 mol. Oke. Jadi demikian ya, Maulana ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Berarti kalau ada soal-soal seperti ini lagi, berarti untuk 50 untuk top produk, bottom produknya udah tersedia di soal sebelumnya berarti Pak ya. Berarti kita tinggal mengikuti peserta sudah ada di soalnya gitu Pak. Iya. Boleh pilih salah satu. Metode apa yang Anda gunakan untuk menuliskan laju alir dan komposisi ya. Itu boleh dipilih salah satu. Kalau memang tidak ada permintaan khusus dari soal ataupun dari perintah dari soalnya, ya, itu boleh Anda spesifikasikan menurut yang Anda inginkan ya. Seperti contoh di sini. Boleh dengan metode Anda buat laju alir dan komposisi seperti ini, ataupun Anda buat langsung laju alir dua-duanya, ya, laju alir A dan B. Ya. Pada prinsipnya ini sama semuanya, dua-duanya sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Ini adalah hasil dari scaling up dari diagram pertama tadi, ya. Dengan faktor pengalinya 12,5 ya. Jadi hasilnya sudah sekarang Anda bisa lihat lebih jelas di sini secara mendetail ya. Yang tadinya inputnya adalah 100, sekarang sudah menjadi 1250. Demikian juga yang tadinya 50, kemudian 12,5 dan 37,5 ini juga sudah menjadi 625 dan 156 beserta 469. Jadi ini sudah dikalikan dengan faktor pengali atau scaling up. Ya. Nah, di sini untuk scaling up ini Anda
perhatikan ya, untuk yang cara penulisan yang seperti di atas ini, yang ini dalam persentase, ini tetap sama ya. Yang ini juga inputnya juga tetap sama dengan diagram awalnya ya. Jadi tidak ada perubahan di sini. Ya, tetap persentase tetap sama. Yang berbeda adalah jika kita nyatakan dengan laju alir seperti contoh yang bottom ini, yang bawah. Ya, bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, ini sudah dikali dengan faktor pengali 12,5. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, jelas semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke neraca massa ya. Kalau tadi kita bicara tentang teknik penulisan ya. Sekarang kita lihat ke contoh ataupun pembahasan tentang neraca massa. Neraca massa atau bahan itu adalah perincian dari jumlah bahan-bahan yang masuk, bahan yang keluar, dan yang terakumulasi dalam sebuah sistem. Jadi kalau kita bicara neraca massa itu, ada yang masuk, ada yang keluar menjadi output produk, terus ada juga yang terakumulasi dalam sistem. Nah, ya, jadi dalam satu alat itu ada beberapa alat proses ya, dari satu atau bisa banyak rangkaian proses ya. Jadi ada yang masuk, kemudian nanti ada yang keluar dari rangkaian proses tersebut, dan ada yang terakumulasi dalam rangkaian tersebut. Ya. Itulah yang disebut dengan neraca massa. Ya. Prinsip dari neraca massa atau neraca bahan itu adalah dia merupakan penerapan dari hukum kekekalan massa. Ya. Nah, di mana hukum kekekalan massa ini menyatakan bahwa massa zat yang masuk dengan yang keluar itu adalah tetap, ya. Atau massa yang masuk ditambah dengan akumulasi, hasilnya akan sama dengan yang keluar, ya. Kemudian hukum kekekalan massa juga menyatakan bahwa massa itu berjumlah tetap tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan, ya. Itu bunyi dari hukum kekekalan massa. Nah, penerapannya adalah seperti ini. Ada input, output, consumption, generation, dan accumulation. Yang dimaksud dengan input itu adalah aliran masuk dalam sistem. Ya, jadi masuk sistem itu input, kemudian yang keluar itu disebut dengan output, ya. Kemudian yang terpakai dalam reaksi itu disebut dengan consumption. Ya. Kemudian yang lahir dari reaksi itu disebut dengan generation. Ya. Generation ini belum tentu yang keluar ya, karena produk itu sebagian akan tersirkulasi dalam sistem. Ya, tidak seluruhnya keluar menjadi output. Sehingga kita harus bedakan yang mana itu yang generation dan yang mana itu output. Ya. Kita lihat contoh ya. Contoh di sini analoginya adalah di sebuah kota. Setiap tahunnya itu ada perpindahan ke kota tersebut 50.000 orang. Ya. Kemudian yang keluar 35.000 orang, kemudian yang lahir atau generation 22.000 dan yang meninggal atau consumption 19.000. Nah, jadi kalau kita tuliskan dalam neraca akan seperti ini. Input itu akan selalu dijumlahkan dengan yang generation atau yang lahir ya, atau produksi ya. Dikurangi dengan output dan dikurangi dengan pemakaian untuk menghasilkan jumlah akumulasi dalam sistem ya. Jadi untuk melihat jumlah akumulasi. Jadi di sini kita bisa lihat yang input 50.000, generation 22.000 dikurangi dengan outputnya
dan konsumsi, sehingga kita dapatkan akumulasi atau A sejumlah 18.000. Neraca massa juga dapat kita bedakan menjadi dua tipe tergantung dari proses, ya. Kita udah bahas kemarin, ada yang proses kontinu dan proses batch, ya. Untuk yang proses kontinu itu disebut dengan neraca diferensial karena di sini ada laju alir di situ, ya, ada laju. Ini kuncinya. Jadi kalau prosesnya kontinu selalu dinyatakan dalam laju alir. Ya. Jadi laju alir itu biasanya menyatakan massa dibagi dengan satuan waktu, ya. Seperti menyatakan kecepatan, ya, selalu dibagi dengan waktu. Demikian juga laju alir itu selalu dibagi dengan waktu. Oke. Tipe yang kedua dari neraca massa yang biasanya digunakan di dalam proses batch atau batch, ya. Itu disebut dengan neraca integral yang dinyatakan dalam jumlah atau kuantitas, tidak dinyatakan dalam laju. Jadi tidak dibagi dengan satuan waktu. Ya, kita sudah lihat tadi contoh-contohnya, ya. Ada yang satuan kilogram, ada yang kilogram per hour, ya. Nah, itu kita bisa tahu yang mana itu neraca diferensial dan integral berdasarkan pembaginya itu tadi, ya. Kalau pembaginya itu adalah satuan waktu seperti per hour, per minute, itu menyatakan neraca diferensial, sedangkan neraca integral tidak dibagi dengan satuan waktu. Jelas di sini? Oke, jelas. Jelas, Pak. Jelas, ya. Jelas, Pak. Ada beberapa trik yang bisa kita gunakan untuk melakukan penyederhanaan persamaan neraca massa. Ya. Jika menyatakan neraca massa total, maka generation sama dengan 0, consumption sama dengan 0. Jika tidak ada reaksi kimia yang terlibat, jadi ada proses yang tidak melibatkan reaksi kimia yang sering disebut dengan non kimia, ya, non reaksi kimia. Contohnya destilasi, ya. Nah, itu di dalam destilasi itu tidak ada generation, ya. Jadi tidak lahir di situ hasil reaksi, dan juga tidak ada consumption atau bahan kimia yang terpakai untuk reaksi. Kemudian jika dalam kondisi steady state, ya, steady state itu adalah aliran yang stabil, ya, dia continue, biasanya di proses continue, bukan di proses batch. Untuk kondisi steady state itu accumulation-nya yang 0, jadi bukan generation atau consumption, tapi accumulation. Sedangkan generation dan consumption itu tidak 0. Ya. Itu baik untuk neraca massa total maupun komponen, ya. Jadi neraca massa yang ada yang menghitung nilai laju alir ataupun yang menyatakan persentase, ya. Jadi di kedua neraca massa ini akan kita ketahui di situ akan kita dapatkan nantinya akumulasinya adalah sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini neraca massa non reaksi kimia yang tidak melibatkan reaksi kimia, ya. Rumus umum yang tadi, ya, input kurang output kurang generasi kurang tambah konsumsi sama dengan akumulasi. Karena tadi kita sederhanakan di dalam reaksi ini generasinya 0, consumption juga 0, sehingga ini tidak diperhitungkan, sehingga kita bisa sederhanakan proses perhitungannya, yaitu input kurang output sama dengan akumulasi, ya. Jadi proses yang tidak bereaksi secara kimia itu rumusnya juga sederhana, ya, seperti ini. Nah, kenapa begini, ya? Alasannya karena tidak ada pembentukan zat baru atau yang disebut dengan generation maupun yang terpakai untuk reaksi kimia yang disebut dengan consumption. Contoh kita lihat di sini untuk neraca massa non reaksi kimia, yang mana prosesnya itu secara kontinu dan steady state, jadi berlangsung secara terus-menerus dalam kondisi stabil. Nah, di dalam contoh ini
1000 kg per jam ya. Ini laju alir berarti ya. Karena prosesnya kontinu, berarti laju alir. 1000 kg per jam, campuran benzen atau benzena dilambangkan dengan B ya. Ini diingat lambangnya B. Kemudian toluen ya, dicampur ataupun bercampur ya. Komposisinya 50% massa ya. Jadi 50-50, 50-50. Kemudian dipisahkan dengan destilasi menjadi 2 fraksi. Ya. Laju alir massa benzen di puncak kolom atau top produknya adalah 450 kg benzen per jam. Sedangkan toluen di dasar kolom atau bottom itu laju alirnya adalah 475 kg per jam. Ya. Jadi ini kalau kita jumlahkan hasilnya sekitar 1000 ya, pas 1000. Sesuai ya, 450 tambah 400. Oh enggak sama persis ya. Artinya di sini ada komposisi, ada campuran di sini ya. Ada campuran juga ya. Operasi dilakukan dalam kondisi steady state. Kita lihat diagramnya. Jadi di sini ada perintahnya hitung laju alir komponen yang tidak diketahui di arus produk. Oke, ini diagramnya kita lihat. Yang masuk adalah 1000 kg benzen dan toluen. Jadi di sini dari 50-50 komposisinya. Jadi 500-500. Karena jumlah totalnya tadi adalah 1000 ya. Oke, jadi yang keluar di topnya, di bagian top destilatornya, itu mengandung benzen 450 kg per hour, dan di bawahnya itu 475 kg toluen per hour. Ya. Nah, kenapa tadi kita jumlahkan 475 tambah 400 ini tidak pas 1000 ya? Karena ada zat campuran di situ ya. Jadi dalam destilator itu tidak murni dipisahkan, ya. Masih mengandung di sini tidak seluruhnya bensin yang keluar, tapi di situ masih ada toluen yang ikut menguap bersama dengan bensin ya. Kemudian juga di bawahnya juga nggak murni toluen yang keluar, tapi masih ada kandungan bensinnya. Pertanyaannya tadi adalah hitung laju alir komponen yang tidak diketahui di arus produk. Artinya di sini diminta untuk menghitung M1 dan M2. Ini yang belum kita ketahui kan. Artinya di sini adalah laju alir bahan pengotornya untuk produk atas dan produk bawah. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. Kita harus hitung per jenis zat ya. Untuk benzen itu harus ada neraca sendiri dan juga demikian untuk toluen ya. Untuk benzen kita tahu di inputnya itu adalah 500 ya. 500 kg, kita tuliskan 500. Kemudian yang keluar itu adalah 450 dari topnya. Dari bagian topnya, ini input I ya. Saya tulis I input. Ini adalah topnya T, dan ini M2-nya adalah bottom yang keluar dari bawah. Jadi input itu sama dengan top ditambah dengan bottom. Ya. I sama dengan top tambah bottom. Seperti itu. Nah, karena persamaan seperti ini, maka kita akan bisa langsung ketahui berapa M2-nya ya, dengan cara bagaimana ya, kita tinggal mengurangi ya, input dikurangi dengan bagian topnya. 500 dikurangi 450 hasilnya sama dengan 50 kg ya. Kilogram per hour yang M2. Jadi untuk menghitung berapa nilai M1 ya, itu cukup mudah, yaitu kita tinggal
Bisa dengan dua cara ya, bisa dengan cara menjumlahkan input ini ya, input kemudian dikurangi dengan output dari bottom dan output dari atas ya. Sehingga kita nanti akan dapatkan langsung M1. Atau ya, bisa juga dengan menghitung seperti proses di sini ya, dengan menggunakan neraca toluene. Di mana proses hitungnya sama seperti Benset juga, yaitu input sama dengan bagian yang keluar dari top ditambah dengan bagian yang keluar dari bottom. Ya. Jadi 500 dikurangi sama dengan 5M1 ya, M1 yang ini ditambah dengan 475. Sehingga M1 ini nanti bisa langsung kita kurangi ya. Hasilnya adalah 25. Oke. Kemudian ini adalah proses melakukan pemeriksaan atau pengecekan apakah hasil hitungan kita ini udah betul atau tidak. Jadi setiap input itu harus sama dengan output, karena itu merupakan hukum kekekalan massa ya. Jadi yang input 1000 dijumlahkan dengan semua yang keluar ya, 450 tambah M1 tambah M2 tambah 475. Nah, kalau hasilnya itu sama antara kanan dan kiri, berarti jawaban kita sudah benar ya. Lain hanya kalau misalnya di sini keliru ya. Di sini sebelah kiri 1000, di kanan ini 900 misalnya. Berarti itu masih ada kesalahan dalam proses perhitungan. Jadi demikian prosesnya. Saya ini mudah sekali ya, logikanya mudah kita pahami.